Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Pada saat ini saya ada di daerah bernama Bioba Bapak Ibu Saudara, dan cuacanya lagi berkabut seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat di belakang saya. Dan dari tempat ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Udaranya cukup segar dan saya melihat pemandangan yang indah di belakang saya ini Dan saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah udara yang segar ini. Di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-6. Amsal 15 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan." Sekali lagi, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain. Ada kekayaan di dalam hal berbuat baik. Ada kekayaan di dalam hal berbuat baik. Tetapi orang yang jahat selalu dikejar-kejar kesulitan. Orang baik kaya dalam segala hal. Orang baik kaya dalam segala hal. Tetapi penghasilan orang jahat hanya menimbulkan kesulitan. Orang baik kaya dalam segala hal, tetapi penghasilan orang jahat hanya menimbulkan kesulitan. Di rumah orang baik ada banyak harta. Kekayaan orang jahat lenyap oleh bencana. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal hari ini mengajarkan kita bagaimana kita dapat mengelola berkat kita dengan baik. Penghasilan kita dengan baik. Pada kesempatan ini, yang disorot oleh Amsal bukanlah berapa banyak harta kita punya. Bukan berapa banyak penghasilan yang kita miliki. Tapi Amsal sedang menyorot atau melihat pribadi orang yang mendapatkan harta atau memperoleh penghasilan. Kalau kita dapatkan penghasilan itu oleh karena kita bekerja di dalam kebenaran, kita bekerja dengan tulus, maka kita dapat menikmati penghasilan kita. Sebaliknya ketika penghasilan kita dapatkan dari kefasikan, merampas orang, menghak orang, memeras orang, kita mendapatkan dari hasil mungkin tipu muslihat, kita menahan upah kerja orang, maka firman Tuhan bahwa kita tidak akan diberkati. Bahkan Nabi Hagai juga mengatakan bahwa ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan, kita mengumpulkan harta dalam kefasikan, maka ketika kita bekerja, kita menabur banyak, kita justru menuai hasil yang sedikit. Kita mengharapkan banyak tapi sedikit. Bahkan ketika kita membawa harta itu ke rumah, berkat yang kita bawa itu Allah hembuskan. Dan bahkan dikatakan bahwa penghasilan yang kita peroleh dari hasil kerja kita seperti sedang menabung di celengan yang berlubang. Dari sini sebenarnya tidak peduli penghasilan kita besar atau kecil. Tapi bagaimana sikap kita, hati kita ketika kita bekerja. Apakah di dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan, atau sebaliknya di dalam kefasikan. Karena firman Tuhan berkata justru penghasilan orang fasik akan membawa kerusakan. Penghasilan orang fasik justru membawa bencana bagi dirinya sendiri. Maka kita sering dengar orang berkata bahwa penghasilan yang haram dan halal menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Anda mau supaya justru Anda bawa bencana dalam rumah, kumpulkan penghasilan dari hasil merampas, memeras, menahan upah kerja orang, dan dari hasil tipu muslihat. Maka ketika engkau mengumpulkan hartamu di atas air mata orang dan mungkin di atas darah orang, justru bencana yang sedang engkau bawa bagi dirimu dan bagi rumahmu. Karena itu belajarlah hari ini kita mencukupkan diri kita dengan gaji kita, dengan penghasilan kita. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan berapapun yang kita terima hari ini. Ketika kita bekerja di dalam kebenaran, firman Tuhan bilang, harta benda kita akan diberkati dan akan semakin banyak. Dengan satu tujuan, saya dan Bapak Ibu Saudara diberkati untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Marilah kita belajar untuk menjadi bijaksana ketika kita bekerja. Kita hidup hari ini, itu semua bukti karena pemeliharaan Tuhan. Ingat, saya dan Bapak Ibu Saudara ada di dunia ini karena Tuhan yang membawa kita ke sini. Tidak ada usaha, tidak ada jasa saya dan Bapak Ibu Saudara yang membuat supaya kita ada di dunia. Tapi hanya kasih karunia Tuhan. Tuhan membawa kita hari ini di bumi ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Masakan kita meragukan bahwa Tuhan tidak memelihara kita? Dia yang menciptakan kita, dia pasti memelihara hidup kita. Mengapa kita harus memeras? Mengapa kita harus menahan upah kerja orang? Mengapa kita harus merampas? Seolah-olah bahwa besok kita akan mati. Kalau kita dapatkan harta benda dari hal yang tidak benar, Alkitab mencatat, engkau sedang membawa dirimu dalam bencana dan kerusakan.
Firman ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Marilah kita kumpulkan harta kita di dalam takut akan Tuhan. Karena bagian lain teks firman Tuhan juga berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Sekali lagi, hiduplah dalam kebenaran, bekerja jujur, bekerja di dalam takut akan Tuhan, bekerja di dalam ketulusan, lakukan seluruh pekerjaanmu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka firman Tuhan berkata, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Ada kekayaan di dalam hal berbuat baik. Maka marilah kita hidup berbuat baik. Hidup berbuat baik, buatlah kebenaran. Maka percaya, ada kekayaan di dalamnya. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, lakukanlah kebaikan. Maka kita akan melihat berkat kemurahan Tuhan. Kita akan melihat kebaikan Tuhan menyertai langkah hidup kita. Tuhan Yesus menyertai, menolong dan memberkati kita. Semoga kita menjadi bijaksana di dalam hidup ini. Shalom.